Istri 1. Cek istri 2. Apa coba? Pak Ben, kita bahas tentang fenomena ini. Pernah viral tentang daurah poligami atau pelatihan bagaimana mempunyai istri lebih dari 1. Pelatih ya? Pelatihan, daurah itu ada pelatihan poligami. Jadi menjanjikan para peserta yang mengikuti pelatihan itu bisa nambah 1, 2, 3 atau sampai 4. Itu maksudnya dalam waktu bersamaan atau? Tergantung nantinya gini. Jadi prosesnya itu dilakukan 2. Pertama ini si lakinya dulu di training, dikasih motivasi ibadah itu kan, dan sunnah Rasul itu. Yang kedua, istri pertamanya juga sama, sebaiknya diikuti juga biar menyetujui gitu. Kalau ada yang ngelihat ini istrinya mau ini diajarin. Nah tapi kalau enggak, ya dari agama itu, dari Islam sendiri tidak ada kewajiban izin sebenarnya. Tidak ada kewajiban izin dari istri pertama. Kan ada istilah lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Oh gitu. Iya, kan ada istilah gitu. Dan minta maaf aja daripada minta izin. Kalau dimaafkan. Kalau dimaafin gitu. Karena memaafkan mungkin, tapi kalau diizinkan belum tentu. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya pelatihan ini teknik membujuk yang pertama untuk mengizinkan atau seperti apa? Yang paling pertama sih dimunculin dulu optimisme dia sebagai pria yang mampu bisa punya istri lebih dari 1. Selain itu, emang sih ada jualan obat kuatnya. Ini sebetulnya ujung-ujungnya jual obat kuat nanti. Ada juga kadang dia jualan ininya apa? Teknik pijatnya katanya alami lah, ada gerakan-gerakan khusus gitu lah biar memperkuat stamina. Jadi banyak itu produknya selain dia. Itu, dan dia ada juga menyediakan ya istri yang siap jadi istri madu itu, jadi istri keduanya, istri ketiga gitu. Tapi perlu dijelaskan tadi ya, yang tentang kuat tuh maksudnya obat kuat itu? Obat kuatnya. Ada obat demi kuat. mendukung. Gitu. Jadi kan percuma Pak Ben kalau misalnya dia nikah nih punya istri 2. Kalau letoy atau lemah atau loy, gimana itu? Bukan, maksud kita gini, kalau obat yang mengarah ke situ oke lah. Tapi kalau ini obat kuat untuk kuat diam-diaman gitu. Oh beda lagi. Jadi emang kuat performanya baik secara durasi. Jadi kan lama tuh mainnya, maupun bisa berkali-kali gitu. Berkali kan maksudnya sama istri pertama, istri kedua. Nambah maksudnya. Iya. Nggak tahu tuh kalau tekniknya saya kurang paham ya, karena saya kalau tekniknya nanti bisa didaftarkan ke saya. Mengajarin. Jadi emang itu di coachnya dia nyebutnya sebagai coach ya, sebagai pelatih. Jadi bukan membrandingkan diri sebagai ustadz. Walaupun dia ustadz pemilik pesantren memang beliau ini. Tapi beliau sendiri sudah memang menjalankan itu. Oh ya, 4 misalnya. Di satu tempat itu. Dijadikan satu. Jadikan satu, beda rumah sih. Ada yang satu buat istri pertama, istri kedua. Tapi sebetulnya ini kan kontroversi dari sisi, kalau kita lihat dari sisi wanita, pasti kebanyakan secara umum menolak, jelas, karena siapa yang mau diduakan Pak Ben? Nggak ada yang mau. Artinya kalau sampai dibentuk pelatihan seperti itu kan ini suatu hal yang kejadian istimewa kan, bukan sesuatu yang lumrah. Iya, makanya kontroversial itu jadi viral, kemudian banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan sampai ending itu didatangi oleh Mata Najwa. Jadi ada salah satu wartawannya menghubungi si coachnya ini. Dan langsung digombalin juga di tempat itu pas nelpon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu. Digombalin juga sama si itunya. Karena dia semangat berkembang biak itu kan. Karena prinsip dia kan maksimal 4 itu. Ya kalau misalnya bosan ya tinggal dicerai, tinggal boleh itu. Ya prinsipnya gitu biasanya. Bukan, ini yang kita luruskan adalah dalam pelatihan itu juga ada antisipasi ketika istri-istrinya itu memberontak dalam kutip. Ada teknik-teknik untuk penanganan, bagaimana menangani istri yang tak cerai. Iya, kalau kan konsepnya dalam Islam sendiri dalam poligami itu taat kan, taat total. Jadi si istri itu harus didoktrin
diinstal lah kalau ibarat komputer itu untuk meyakini bahwa poligami itu cara ataupun sunnah yang Rasul anjurkan gitu. Jadi memang dianjurkan. Banyak tafsir sih Pak Ben. Banyakan itu yang menyetujui bahwa ya disunahkan istri itu lebih dari satu gitu. Walaupun ada juga tafsiran lain yang saya dengar dan saya baca ya, bahwa adanya pembatasan sampai 4 itu sebenarnya pengurangan dari dulu di zaman Nabi itu udah ada 100, ada yang berapa istri di zaman dulu ya sebelum lebih parah. Lebih banyak karena kan kerajaan kan enak kan milih selir-selirnya itu Pak Ben. Enggak, saya malah berpikir begini, waktu sebelum ini saya pemahamanku itu begini, poligami itu terjadi karena waktu zaman dulu itu banyak peperangan sehingga laki-laki yang bertempur dan gugur di lapangan, maka yang tersisa adalah para janda-janda ini. Nah, poligami ini dianjurkan adalah sebuah upaya sosial sebenarnya, upaya untuk menampung janda-janda ini supaya tidak, akhirnya ada yang mengurusi lah, ada yang melindungi secara. Iya, dari Nabi sendiri kan memang menikahnya banyakkan para janda dan janda-janda tua, setahu saya, dan yang masih perawan itu ya cuman Siti Aisyah itu. Lainnya ya janda. Nah, ini dalam pelatihan ini gimana? Dibebaskan sih sesuai dengan. Kenapa? Berarti menyimpang dong dari. Wah, itu saya nggak bisa ke situ. Jadi kalau saya sih dari awal dia bilang belak-belakan sih ketika diwawancara sama Mata Najwa itu sama wartawannya bilang ya tujuan dari sini karena laki-laki itu libidonya tinggi gitu. Emang murni pure untuk menyalurkan hasrat seksual itu secara benar dengan jalur agama dengan yang disebut dengan poligami itu harus disalurkan. Dalam konsep yang didorong poligami itu disalurkan dengan cara menikah lagi itu. Tidak bisa dikendalikan. Kan ada upaya-upaya berpuasa lah. Tapi kan ada keutamaan gitu mengambil jalur sunnahnya itu dan jalur Rasulullah gitu. Jadi lebih baik ya lebih enak lah bahasanya. Mendingan milih jalur poligami. Itu viral tuh Pak sampai kemana-mana ya itu bikin ribut. Dan banyak. Pesertanya itu banyak. Iya, tapi dari luar sih. Kalau kalau yang dari Banten sendiri ada tuh dulu saya pernah ikut MLM. Nah, yang ngajengin si MLM itu dia ternyata ikut daurah itu dan dia jadi coach juga. Cuman di belakang itu yang tragisnya itu dia nyerahin istri pertamanya karena nggak mau dipoligami ya. Jadi ada prinsip. Jadi itu kalau dia emang menolak syariat, menolak sunnah Rasulullah ya udah dicerai aja nyari yang mau gitu. Agak saklek sih di ini. Tadinya saya berpikir positif gini, Pak Ustadz. Awalnya ada yang tadi pendapat tentang untuk melindungi para janda. Yang kedua itu saya pikir untuk konteks saat ini itu kan karena memang populasi wanita itu memang lebih banyak dari pria. Tapi kayaknya enggak juga sih, Pak. Kayaknya Emang sih kalau misalnya ngikutin yang orang-orang yang punya mazhab poligami banget pasti ya karena laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi emang perempuan lebih banyak daripada, jadi kita ini kayak gitu. Saya pernah membaca itu deh kayaknya kalau memang lebih banyak perempuannya untuk tahun-tahun. Nggak tahu deh kalau perkembangan 2024 yang terbaru itu nggak tahu juga Pak Ben. Kali aja sama seluruh dunia. Sebetulnya kan tidak harus dinikahin kan, artinya begini, ketika ada orang-orang yang ini mungkin bisa ditampung untuk apa dihidupin lah secara ini, dibantu kehidupannya walaupun memang tidak harus dinikahin dan dia dibebaskan aja untuk memilih yang lain. Kan tidak semudah itu Ferguson. Pasti hasrat untuk lebih-lebih itu kan. Jadi yang pertama memberi uang, nanti memberi yang lain juga dia pengen menyaluran itu. Nah, ini paket komplit atau gimana tuh? Artinya dari teknik pendekatan, ya kan? Teknik pendekatan. Pertama kan asas itu pasti fundamentalnya tuh dalil-dalil dulu. Al-Quran tuh di surat apa, kemudian hadis-hadis Nabi yang menganjurkan, kemudian di kitab-kitab apa gitu. Setelah itu baru teknik-tekniknya, praktisnya kayak gimana. Yang ada plusnya itu kalau ngikut yang lengkapnya bisa langsung dijodohin. Di situ juga. Nggak tahu udah di situ juga nya. Soalnya dulu saya
coba nyerang mereka. Mereka yang coba mempopulerkan poligami itu. Pada akhirnya saya di-unfriend sama mereka. Karena emang Karena tidak sealiran. awalnya saya target. Diajak ikut. Saya bully tuh. Tapi memang dilihat dari ininya memang cocok. Pak Ustadz ini udah punya Apa tuh? dari tampilan ya kan, dari segi itu memang sudah layak. Udah layak Pak ya? Layak ya. Untuk 4. Kalau Pak Ben gimana? Layak? Nah, saya itu nggak cukup 4. Berarti yang ceweknya itu harus ikut pelatihan itu juga. Ikut pelatihan juga. Sebaiknya, karena akan ada materi-materi yang membuat dia semangat untuk dipoligami. Maksudnya kalau ikut pelatihan cowoknya dijodohin, berarti yang jodohnya ini ada di pelatihan itu. Iya. Ditemuin itu. Ditemuin. Dan Gitu. sekarang memang ini perlu diuji gini. Kalau memang dia ada tulus karena memang dia ingin menerapkan sunnah Rasul, cobalah ketika pertemuan itu tanpa melihat dulu, Ada nggak? prosesnya namanya ta'aruf akan selain dia kenalan ya lewat WhatsApp dan sebagainya itu ada namanya proses nazor itu melihat. Mereka ini kan beberapa ada yang menggunakan cadar juga. Nah, dalam kesempatan nazor itu melihat itu ya diminta untuk membuka cadarnya untuk melihat. Oh justru kalau menurut aku pribadi sih nggak boleh, nggak harus melihat. Tapi dalam runtutan ta'aruf ya ada kayak gitu. Kalau ketika sudah melihat wajahnya, dia sudah yang tadinya ada niat itu sudah mulai muncul tuh rasa suka, rasa ketidaksukaan sudah mulai menyusupi itu. Di situ Ya, sudah nggak murni lagi kan? Ya makanya saya pernah Pak Ben beberapa kali itu menjadi orang yang menjodohkan. Nah, salah satu juga yang bercadar itu pernah. Saya pernah berhasil sampai 2 kali dengan proses ta'aruf. Pertama itu senior saya di kampus, yang kedua itu junior saya di Rohis. Saya berhasil mengenalkan, pada akhirnya menikah. Gitu. Nah, kasus yang cadar itu sampai proses nazor itu berhenti ketika nazor, ketika melihat cadarnya itu, pas ditanya pihak ikhwannya, saya istikharah dulu. Selang beberapa hari kemudian nggak lanjut, udah stop. Karena apa? Iya nggak setelah buka itu. Nah, itu dia. Secara pribadi saya bilang, wah ini ya dalam kutip ya, kok jahat ya, kan kasihan dia udah membuka ini. Tapi secara aturan diperbolehkan Pak Ben. Aturan yang proses ta'aruf itu kan toh belum hitbah, belum tunangan. Tapi justru kan itu masih pihak orang lain kan. Ketika berhadapan itu dia masih sebaiknya kan harus mempertahankan keyakinan dia. Karena ketika itu kan kenalan kan setelah tukaran CV, jadi ada proses tukaran CV Pak Ben. Prosesnya itu tukaran biodata diri. Oke lah yang di situ oke. Tapi proses pembukaan itu sebaiknya di malam pertama aja. Iyalah. Biar wow. Loh, itu satu. Dia sudah menggugurkan keyakinan dia, membatalkan keyakinan dia ketika dia membuka cadarnya. Awal keyakinan kan dia untuk menjaga diri, menjaga kesucian, kemurniannya supaya tidak dilihat oleh pihak lawan jenis. Kenapa kok malah di akhir ujian dia loh, ini akhir ujian dalam tanda kutip. Karena pintu gerbang pertama sudah dilewati Pak Ben, proses pengenalan ta'aruf itu lewat CV itu, tukaran CV itu udah oke. Gerbang selanjutnya nanya ke akhwatnya, ke perempuannya, mau melihat nazor, kamu bersedia? Iya. Udah, karena dalam kesepakatan itu udah ada terjadi sebuah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi emang runtutannya gitu Pak Ben. Kalau yang mau teman-teman yang pakai cadar. Saya pernah melihat YouTube atau apa, bagaimana seseorang yang pengikut lomba apa saya agak lupa, yang bagaimana dia menggunakan hijab dan cadar, hijab atau cadar saya agak lupa. Tapi karena peraturan game itu, pertandingan itu, olahraga itu harus membuka itu, jadi ini kan dituntut kan, sampai akhirnya dia lebih baik saya mengundurkan diri. Oh sorry, malah bukan ini. Kalau nggak salah malah lomba tilawatul itu dah. Oh iya, ada. Kan? Tilawatul Quran, Qori ya. Ketika dia dibuka, diminta untuk membuka. Karena emang kalau yang saya tahu juga, karena dikhawatirkan bukan berasal dari suara dia, karena menggunakan cadar itu kan. Ya harusnya ini sama-sama
ini keyakinan dong. Ini harus Iya, karena sama-sama memang menghormati. kembali lagi Pak, di sebenarnya di MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran itu di mazhab yang kebanyakan pakai cadar emang menjadikan ngaji itu bukan untuk diperlombakan sebenarnya. Kalau mengikuti paten ya kebanyakan pakai cadar, walaupun sekarang yang cadar itu bahkan ada teman saya bikin akun namanya cadar garis lucu. Jadi walaupun dia bercadar ya dia tetap interaksi sosial gitu. Jadi kayak cewek-cewek gaul yang pakai cadar gitu. Oh. Gitu kayak NU garis lucu. Jadi emang nggak seserius mereka yang bercadar yang kajian-kajian, tapi dia emang sosialnya bagus gitu. Sosialnya bagus. Nggak menutup diri. Jadi dia apa? Menutup Apa sih ibaratnya mah menghentikan stigma yang negatif bahwa yang bercadar itu hanya dalam lingkup mereka aja, jamaah mereka. Ini enggak eksklusif, dia membuat ya inklusif itu, membaur dengan orang-orang lain, baik pria ataupun wanita yang tidak berhijab pun dia oke gitu. Tapi secara pribadi pernah nggak mengamati orang yang bercadar sama yang tidak? Mengamati dalam hal apa? Soalnya istri itu pernah sekolah di komunitas yang banyak menggunakan cadar, ustazahnya. Kenapa tuh? Ada beberapa teman saya itu teman istri ya. Kenapa? Ngamati apa? Ya maksudnya memang ada ngefek nggak ke pihak orang-orang di sekitarnya itu. Misal gini kan memang tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terjadi nggak? Ya terjadi, karena kan drastis Pak, kan itu rata-rata orang-orang hijrah ya, orang-orang hijrah. Jadi mereka melakukan itu setelah biasanya bertahap Pak Ben, berawal dari kerudung yang biasa, nanti lama-lama kerudung yang menutupi area payudara sampai dengan bokong, udah itu nanti lama-lama pakai cadar. Nah kalau misalnya lebih ini lagi belajarnya kadang sampai mata ditutup dan sebagainya, gitu. Karena model dari cadar ataupun niqab itu ada macam-macam juga jenisnya, ada yang sampai mata juga Pak Ben, ditutup pakai jaring-jaring gitu Pak Ben, matanya. Jadi nggak boleh karena mata juga bagian dari aurat. Jadi nggak klip-klipnya. Kalau dia pakai kacamata gimana? Wah itu kurang tahu deh saya. Kurang tahu saya. Jadi tapi ada sih, jadi emang tidak membolehkan ini, bahkan ya harus sarung tangan pun. Ya itu masalah mazhab lah ya, beda pendapat tentang masalah hijab tuh harus sampai mana batasannya. Tapi apakah ini ya pasti ada orang ketakutan, apalagi ketika isu terorisme itu meningkat, ketakutan, wah ini jangan teroris gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke poligami, Pak Ben. Pada akhirnya itu jadi ya emang jualannya si coach atau si ini untuk mengarahkan orang itu untuk bisa mau mengikuti acara itu untuk menambah istri gitu. Kalau itu berbayar pelatihannya? Berbayar 5 juta maksudnya. 5 juta untuk mendapatkan. Berminat? Waduh, pendaftarnya di mana? Nanti kita bahas lagi. Kita tutup dulu. Sampai nanti lagi kita bahas lagi. Oke. Jangan lupa karena kasih itu pendaftarannya di mana ya? Iya nanti japri ya Pak Ben. Nanti saya kirim. Saya bukan ikut pelatihannya. Pengen nyobain obat kuatnya seperti apa? Oke. Minum dulu.